Sekarang kita akan membahas bukti wajibnya sifat amanah. Amanah itu artinya apa? Sekali lagi, terjaga dari. Inilah yang membedakan akidah Islam tentang kenabian dengan akidah dalam umat agama lain. Dalam agama lain itu Nabi itu mungkin berdosa. Bahkan di kitab suci umat agama lain itu ada peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa Nabi itu melakukan dosa. Dosanya dosa besar lagi. Inilah pelecehan terhadap Nabi dalam Bible. Nabi Nuh mabuk-mabukan sampai teler dan telanjang bulat. Kejadian 9 ayat 20-25. Nabi Lut menghamili kedua putri kandungnya sendiri dalam 2 malam secara bergiliran. Kejadian 19 ayat 30-38. Nabi Daud melakukan skandal seks dengan Batsyeba, istri anak buahnya sendiri. Setelah Batsyeba mengandung, suaminya dibunuh oleh Nabi Daud, kemudian Batsyeba dinikahi Nabi Daud dan diboyong ke istana. 2 Samuel 11 ayat 2-27. Nabi Yakub bekerja sama dengan ibu kandungnya untuk membohongi dan menipu ayah kandungnya supaya Israel diberkati. Kejadian 27 ayat 6-40. Dalam agama kita tidak ada ajaran semacam itu. Nabi itu tersucikan dari dosa-dosa. Kenapa? Alasan sederhananya. Karena apa, Sofi? Saya pernah jelaskan kenapa Nabi itu harus tersucikan dari dosa. Kenapa? Karena mereka, dengerin, ini jelasan sederhana. Iya, karena mereka adalah teladan bagi umat manusia yang lain. Seandainya Nabi pernah berdosa, nanti kaumnya akan punya alasan. Kamu juga pernah ngelakuin kok kayak begitu, iya nggak? Ya. Kamu sendiri ngelakuin kok begitu. Nanti mereka akan punya alasan untuk menolak. Karena itu, para nabi, para rasul yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus terjaga dari dosa-dosa. Sekarang kita akan baca alasan yang diberikan oleh Imam Sanusi rahimahullah. Bagaimana penjelasannya kata Imam Sanusi di halaman berapa? Burhanul Amanah. Naam. Halaman berapa, Nok? Nih. 153, 152. Buku saya 152. Imam Sanusi berikan wa amma burhanu wujubil amanah, adapun bukti keniscayaan sifat amanah lahum bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam fali annahum law khanu bi fi'lin muharramin. Ini namanya argumen rasional. Jadi ada argumen, masih ingat ada namanya dalil akli, ada dalil nakli. Kalau dalil akli itu argumen rasional, kalau dalil nakli itu argumen tekstual yang merujuk pada Al-Quran dan sunnah. Wa amma burhan wujubil amanah, adapun bukti niscaya sifat amanah, apa itu? Fali annahum law khanu bi fi'lin muharramin. Karena mereka itu kalau seandainya berkhianat dengan melakukan perbuatan yang dilarang. Misalnya minum khamar. Seandainya Nabi itu melakukan perbuatan terlarang, apa jawabannya Mas Sanusi? Au makruhin, atau makruh. Lan qalabal muharram awil makruhu ta'atan. Maka niscaya yang tadinya haram itu berubah menjadi ketaatan. Fi haqqihim, bagi mereka. Lianna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala qad amarana bil iqtida'i bihim. Amarana apa artinya? Memerintahkan Allah telah memerintahkan kita bil iqtida'i bihim, untuk meneladani mereka. Fi aqwalihim, dalam perkataannya, wa afalihim, dan perbuatannya. Wala ya'mur ta'ala bi muharram, dan Allah tidak akan memerintahkan dan tidak akan pernah memerintahkan dengan sesuatu yang haram, wala makruh, juga makruh. Wa hadza bi'ainihi huwa burhan wujubits tsalis, dan ini juga bisa dijadikan argumen atau dalil atas wajibnya sifat ketiga, yaitu sifat tabligh. Saya sederhanakan sekarang, lihatin ke sini. Kalau saya tanya terus bisa jawab. Kenapa Nabi itu harus terjaga dari dosa-dosa? Jawaban sederhananya, lihat di sini. Jawaban paling gampangnya yang disederhanakan. Kalau Nabi, nih dengerin. Kalau Nabi berbuat dosa, apa konsekuensinya? Kalau Nabi berbuat dosa, maka ketaatan
keharaman akan berubah menjadi Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Karena Allah memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Nih dengerin nih. Ini kata kuncinya nih. Allah itu tidak memerintahkan kita yang haram, bener gak? Innallaha la ya'muru bil fahsya. Kata Al-Quran begitu. Allah tidak memerintahkan keburukan. Jadi ingat, Allah tidak memerintahkan keburukan. Dan Allah memerintahkan kita mengikuti para nabi. Berarti kalau saya nabinya berbuat dosa, apa konsekuensinya? Kita seolah-olah diminta untuk berbuat dosa. Dengan demikian, keharaman yang tadinya haram, yang tadinya dosa ini akan berubah menjadi ketaatan. Paham nggak? Sekarang masuk akal nggak? Ada, kalau ketaatan itu diizinkan apa enggak? Ketaatan diizinkan nggak? Diizinkan. Kalau keharaman diizinkan nggak? Nggak diizinkan. Mungkin nggak Allah memerintahkan sesuatu yang diizinkan tapi tidak diizinkan? Nah, itu kontradiktif namanya. Nggak mungkin. Nggak mungkin yang tadinya keharaman berubah menjadi ketaatan atau ketaatan berubah menjadi keharaman. Para nabi itu, sekali lagi, kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Sekarang misalnya nabinya minum khamar. Misalnya, nabinya minum khamar nih. Minum khamar. Halal atau haram? Haram. Kalau nabinya minum khamar dan Allah memerintahkan kita ngikuti nabi, berarti kita disuruh apa itu? Disuruh melakukan keharaman. Tapi masuk akal nggak? Ada sesuatu yang dikatakan haram, tapi kita diperintahkan untuk melakukannya. Masuk akal nggak? Namanya sesuatu yang haram pasti harus dihindari. Jadi Nabi ini adalah teladan kita, digampangnya. Nabi kan teladan kita nih. Kalau nabinya berbuat dosa, berarti kalau gitu kita diperintahkan berbuat dosa dong, ya kan? Sementara Allah nyuruh nggak kita berbuat dosa? Karena Allah tidak menyuruh kita berbuat dosa, dan Allah memerintahkan kita ngikuti Nabi, berarti konsekuensinya apa? Saya ulangi. Karena Allah tidak menyuruh kita berbuat dosa, dan Allah memerintahkan kita untuk ngikuti para nabi, berarti kalau begitu gimana? Para nabi itu terhindar dari dosa-dosa. Sekali lagi saya ulangi. Para nabi itu harus terhindar dari dosa-dosa, karena kalau seandainya mereka berbuat dosa, maka keharaman akan berubah menjadi ketaatan. Dan ini mustahil. Kalau sesuatu sudah menjadi keharaman, nggak mungkin jadi ketaatan. Masa minum khamar jadi boleh? Terus berzina jadi boleh begitu? Nggak bisa. Allah tidak memerintahkan kita. Al-Quran tegas menyatakan. Lihat ayatnya yang saya kutip. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah itu tidak memerintahkan kekejian atau keburukan. Sementara kalau Nabi berbuat dosa, itu artinya apa? Allah memerintahkan kita untuk berbuat dosa, ya kan? Bertentangan dengan ayat Al-Quran. Bertentangan juga dengan hukum akal. Mana mungkin sesuatu yang diizinkan seperti ketaatan berubah menjadi sesuatu yang tidak diizinkan. Diizinkan, tidak diizinkan itu kontradiktif. Kontradiktif itu bertolak belakang. Walhasil, kalau Nabi itu berbuat dosa, maka itu akan berkonsekuensi pada kemustahilan. Ketaatan berubah menjadi keharaman berubah menjadi ketaatan, dan itu karena itu mustahil, berarti Nabi itu tidak mungkin berbuat dosa. Dosa kecil dan dosa besar, sama aja.